Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cirek. Kembali lagi di program Bilik Parlemen, kerjasama antara DPRD Kabupaten Cianjur dengan Cianjur Express. Nah, kali ini saya sudah kedatangan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cianjur, Ibu Haja Esi Sukaisi Karo-Karo. Kabarnya sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi kami sengaja mengundang Ibu Esi karena kita ingin tahu nih, terkait dengan peraturan daerah. Kan mungkin banyak masyarakat yang mungkin belum mengerti kan gitu, Bu. Ataupun juga belum tahu terkait dengan gimana sih mekanisme peraturan daerah kan gitu. Sebagai salah satu mungkin implementasi dari kebijakan kan dari pemerintah daerah sendiri, eksekutif gitu. Nah, untuk mengawali Bu Esi, apa sih dimaksud dengan Bapemperda itu, Bu, gitu? Wilujeng enjing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Alhamdulillah. Hari ini saya bisa ketemu dengan grup Cirek. Terima kasih atas undangannya. Ya, amin. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang biasa kita sebut Bapemperda. Ini berdasarkan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2025 dibentuklah Bapemperda dan ditunjuk atas usulan fraksi. Ya, saya kebetulan diusulkan oleh fraksi untuk menjadi ketua Bapemperda dan ditetapkan oleh keputusan DPRD. Ya. Bapemperda ya atau disebut Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, itu salah satu alat kelengkapan DPRD ya, AKD ya. AKD DPRD yang tetap untuk melaksanakan tupoksinya di bidang peraturan daerah, sebagaimana salah satu fungsi anggota DPRD itu adalah pembentukan peraturan daerah. Legislasi itu ya. Nah, berdasarkan peraturan DPRD nomor 1 2020 itu mempunyai tugas dan wewenang. Tugas wewenang Bapemperda. Yang pertama yaitu pembentukan program peraturan daerah. Nah, ini diawali dengan Bapemperda itu membuat permintaan atau permohonan kepada setiap fraksi atau komisi atau anggota juga boleh. Usulan seperti itu mungkin usulan ya. itu boleh ya untuk dapat diusulkan kepada Bapemperda. Juga sama ke tingkat eksekutif juga untuk segera menyusun mungkinnya program yang nantinya akan dibuatlah urutan prioritas. Ya, dari semua usulan-usulan disusunlah urutan prioritas beserta alasannya dalam tahun anggaran DPRD dalam masa persidangan DPRD. Nah, itu disusun yang nanti akan diparipurnakan untuk menjadi program pembentukan peraturan daerah atau disebut Prolegda gitu ya. Propemda sekarang ya. Kalau dulu Prolegda ya, sekarang Propemperda. Nah, itu ya. Yang kedua juga ya mengkoordinasikan penyusunan dan eksekutif. Sama eksekutif juga harus menjaring dari masing OPD yang akan membentuk peraturan daerah yang nanti akan ditetapkan ya dalam paripurna untuk menjadi program pembentukan peraturan daerah dalam masa persidangan tahun anggaran. Jadi setahun.
Nah ini Properda ini atau sebut Properda Properda ini itu ditetapkan sebelum sebelum anggaran APBD murni ditetapkan. Oh, sebelum ditetapkan. Nah, kita harus sudah siap ya itunya ya ada Properda ini. Gitu. Jadi kan nanti kan untuk dimasukkan ke dalam anggaran kan gitu ya. Gitu. Nah, berarti kan ada usulan dari legislatif dalam hal ini DPRD, ada usulan eksekutif dalam ini pemerintah daerah kan gitu ya? Itu. Jadi usulan itu disatukan yaitu dalam tupoksi yang kedua itu menyusun rancangan itu bersama-sama. Hanya nanti dilihat mana yang jadi skala prioritas gitu. Untuk menentukan skala prioritas itu kami dari Bapepda mengadakan pengharmonisasian atau pemantapan ya. Jadi yang kalau usulannya dari fraksi, komisi atau dari gabungan komisi atau dari anggota kami undang, termasuk dari eksekutif. OPD mana yang mengusulkan kami undang dan untuk menjelaskan. Nah kami ya dari Bapepda itu mempunyai kewenangan untuk menyusun prioritas. Seandainya contohnya yang diusulkan saya pernah tuh tahun 30 Raperda. 30 Raperda. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Yeah. Contoh cuma 8 itu yang diprioritaskan. Nah, itu kewenangan Bapepda. Jadi yang selebihnya itu nanti dibahas lagi, diusulkan kembali. Ya, bisa diusulkan kembali, boleh di perubahan anggaran atau tahun anggaran yang akan datang. Nah, itu. Seberapa besar sih Bu peran Bapepda kan gitu dalam penyusunan Raperda kan atau mungkin Properda inilah gitu hingga jadi gitu Bu. Seberapa besar perannya Bu gitu? Oh banyak sekali. Ya dari mulai penyusunan itu yang prioritas ya. Nah setelah prioritas diusulkan sudah punya kemudian laporan kepada pimpinan untuk diparipurnakan ditetapkan menjadi program pembangunan peraturan daerah dalam anggaran sekarang kalau artinya kemarin kan tahun anggaran yang 2025 berarti 2024 ya ditetapkan. Nah, itu kemudian dari situ juga kita kalau sudah ada kemudian kita koordinasi atau kerjasama dengan tim ahli pengkajiannya eksekutif juga sama tapi untuk pembuatan naskah akademik ya. Naskah akademiknya itu masing-masing. Kalau usulan dari DPRD kita yang membuatnya, kita punya tim ahlinya, tim ahli pengkajian atau tim ahli penyusunan juga sama. Itu juga ya yang eksekutif, dia juga akademisi atau tim ahli boleh saja itu. Ya. Nah setelah ada, nah, kemudian kami mengadakan harmonisasi dengan Kemenhukam, ya di Kementerian Hukum. Maksudnya pengharmonisasian terutama masalah payung hukum. Barangkali ada yang bertentangan, itu ada saran-sarannya atau yang kurang untuk melengkapi perda tersebut. Butuh berapa lama sih Bu untuk membuat suatu perda? 1 tahun. Nah, kemudian kalau kita sudah menetapkan program, ya, kemudian di situ ada yang susulan. Ini perlu, ya, ini perlu tahun sekarang ditetapkan, kita boleh, itu boleh ya. Yang pertama atas perintah undang-undang, kemudian situasinya, keadaan situasi itu boleh. Nah itu juga diusulkan kalau eksekutif diusulkan kepada pimpinan DPR dari inisiatif DPR juga sama ya diusulkan kemudian turun ke Bapepda untuk sama nanti ditetapkan dipertimbangkan lagi mengadakan lagi rapat setuju atau tidak alasannya apa. Nah itu ada nggak Bu mungkin selama proses gitu dalam prosesnya ada nggak mungkin kendala yang dihadapi apa sih sebetulnya kendalanya gitu ada nggak kendalanya gitu ketika dalam penyusunan ada
Ada contohnya begini, ketika kita sudah merencanakan kemarin itu peraturan tentang desa, yang kemudian peraturannya Raperda tentang ketenagakerjaan. Oh iya. Kita sudah mengusulkan, sudah ngebahas, tapi belum diperlukan. Kemudian ada keputusan MK. Oh, yang kemarin gitu ya, iya, yang kemarin pernah kan, yang kemarin pernah keputusan MK yang mencabut apa ya tentang ketenagakerjaan. Omnibus Law. Oh, Omnibus undang-undang itu kan. Nah, Cipta kerja itu ya gitu. Tentang cipta kerja ada itu. Nah, itu kan kita juga harus mengikuti. Itu kan ada setelah ada keputusan MK kan ada undang-undang lagi. Yeah. Nah, kita juga harus menunggu itu. Oh. Ya. Nah, semacam itu. Kadang-kadang gitu. Jadi tidak bisa ditunda. Jadi sebetulnya tergantung juga ya itu tadi, tergantung juga kesiapan anggaran pemerintah daerah juga ya. Terus peraturan di atasnya juga, terus kebutuhan di masyarakat juga. Gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung jadi ya kan? Tidak. Ada contoh kendala kemarin. Kami tahu Perda nomor berapa ya, saya lupa lagi ini, tentang Dinia ya, ada Perda nomor 3 tahun 2014 tentang pemberdayaan Dinia. Kita mengajukan sampai ke konsul ke Kemenhukam. Nah, setelah pengkajian ini tidak bisa dilanjutkan. Kenapa tidak bisa dilanjutkan? Karena mengenai keagamaan itu adalah hak pusat. Kewenangan pusat ya. Kewenangan pusat. Nah itu, jadi kita perlu ada harmonisasi dengan Kemenhukam tersebut. Jadi kalau yang di tahun sekarang Bu, yang 2025 sekarang ada berapa mungkin Propemperda kan gitu, atau mungkin Raperda yang sudah ditetapkan gitu? Yang sudah ditetapkan baik Propemperda ditambah dengan pengajuan di luar Propemperda itu ada 19 Raperda. Yang sudah? Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan dan itu akan dibahas pada tahun anggaran 2025 sekarang. Ya. Itu sebelum APBD Murni ditetapkan harus sudah selesai. Jadi sebelum APBD Murni 2026 ya, akhir tahun berarti ya. Akhir tahun ini sudah selesai. Di antaranya untuk dari inisiatif DPRD ada 8 Raperda, kemudian dari eksekutif 8 Raperda, kemudian Raperda yang rutin setiap tahun yaitu tentang pertanggungjawaban Bupati. LKPJ itu ya. LKPJ yang kemarin sudah ditetapkan, kemudian untuk APBD Murni dan APBD perubahan. Jadi ada 9. Nah, kebetulan Ibu ada datanya nih. Ya. Mungkin bisa disebutkan Bu, yang usulan pemerintah yang saat ini apa aja Bu, termasuk Dewan? Jadi usulan dari inisiatif DPRD ya. Yang pertama pengelolaan kepariwisataan. Pengelolaan kepariwisataan, oke. Cianjur ini sangat memerlukan. Karena kalau dilihat banyak ya wisata-wisata yang perlu perhatian pemerintah. Iya. Perlu baik itu sarana, prasarana dan sebagainya ya itu. Terus anggarannya juga lah kan gitu. Terutama yang Cianjur Trenma itu Cibodas ya. Cibodas. Nah ini perlu juga pengelolaannya bagaimana ya untuk sebagai dasar OPD terkait melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengelolaan pariwisata ini sangat perlu sekali ya. Yang keduanya fasilitasi dan pembinaan produk halal dan aman. Nah ini produk halal dan aman sangat juga diperlukan agar masyarakat
percaya diri lah ya untuk mengkonsumsi ya produk-produk UMKM yang sedang menjamur di Kabupaten Cianjur. Terus nanti produk-produk peternakannya supaya higienis bagaimana. Nah itu halal dan amannya, aman dari zat kimia, aman dari zat berwarna. Halal. Jadi saya aman lah untuk dikonsumsi kan gitu. Pemerintah daerah mendorong itu memfasilitasi. Nah, itu. Kemudian yang ketiganya saluran jaringan utilitas terpadu. Nah ini di Cianjur kan pada waktu pembangunan pemasangan kabel-kabel. Sementara ini kan tidak ada koordinasi. Kalau saya lihat. Jadi tidak terkesan semrawut gitu ya? Ya, tidak koordinasi. Ya, trotoar sudah rapi. Gali lagi gitu ya? Gali oleh PLN. Misalnya. Kemudian beres, gali lagi oleh siapa? PDAM. Gali lagi oleh Telkom. Ya, operator-operator gitu. Nah, ini kita mengatur lah. Kabupaten Cianjur ya, supaya ini terkoordinasi, supaya terkoordinasi ketika ada program program untuk menggali atau untuk menyiapkan kabel-kabel, ada koordinasi, ada waktunya. Ditetapkan oleh PUPR nanti. Dan itu juga mengatur semua nanti harus satu kali aja ya. Satu itu gitu. Jadi terpadu lah. Jadi tidak masing-masing. Iya, jadi nggak ada ini gali kan gitu. Kapan beres ya kan gitu, Pak. Terus yang di atas coba yang tidak digali. Jadi penataan juga lah, Bu ya, penataan ya. Itu. Oke. Mudah-mudahan saja ya, jadi Cianjur jadi lebih berjaya. Iya, biar lebih ada estetikanya tuh enak gitu, Pak. Gitu. Jadi harus itu yang OPD terkaitnya ya, pengampunya PUPR. Iya. Kemudian Infokom itu yang pengampunya nanti kita harus rapat. Nah di sini diatur lah. Di sini. Diatur dan itu. Oke. Kemudian ada yang tadi perubahan yang itu pemberdayaan pendidikan Diniyah tadi. Ya, dan takmiliyah yang Al-Quran, Hafiz Al-Quran itu. Sementara itu tidak akan ditindaklanjuti karena hasil kajian itu ada kewenangan pusat. Pusatnya. Tapi proses kemarin sudah dijalankan ketika diharmonisasi, nah itu tidak masalah. Kita sudah menjalankan apa yang menjadi aspirasi masyarakat sudah kami akomodir. Karena ada kewenangan pusat yang ini. Tapi ada kewenangan bukan tidak bisa dikomentari, tapi ada kewenangannya ya. Kemudian ada pembangunan ekonomi ekonomi syariah. Jadi kita juga mendorong semacam perbankan, koperasi untuk menjadi koperasi syariah, bank syariah gitu. Ya. Sesuai dengan karakter Kabupaten Cianjur, kota santri. Ya. Kemudian penyelenggaraan perhubungan. Perhubungan. Sampai sekarang perhubungan itu belum punya perda. Lebih ke apa, Bu itu? Langsung ke pusat, ke undang-undang. Pusat semua. Sekarang kita menyesuaikan dengan karakter Kabupaten Cianjur. Sekarang itu kita kemarin kami mendorong ya dari Komisi 3 mendorong sebagai mitra kerja, mendorong kepada Dinas Perhubungan untuk mengusulkan penyelenggaraan perhubungan. Itu keseluruhan perhubungan, mulai perparkiran, insya Allah sudah ada akan tertib lah. Jadi semua disatukan di sana gitu. Marka jalan, angkutan, semua. Tambah lagi kemarin waktu demo yang selatan itu. Yang travel itu. Itu juga para pengurusnya mengusulkan itu. Kita merangkul aspirasi masyarakat. Alhamdulillah ini sudah masuk program pembangunan peraturan daerah dan insya Allah tahun sekarang kita akan mempunyai perjalanan perhubungan. Oke. Nah, Bu,
ada pertanyaan gini Bu, Perda ini ada habis masa berlakunya nggak sih Bu? Tidak ya? Iya. Selama undang-undang yang di atasnya tidak berubah. Kalau perubahan kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan lagi, berubah lagi. Perubahan itu ya. Ada perubahan itu. Tidak ada. Lanjut ya. Itu baru 5. Kemudian pedoman penanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan yang disebut kita kenal CSR. Oh, CSR. Nah, sekarang CSR sekarang itu bukan perusahaan memberi persentase berbentuk uang, bukan. Di sini diatur jadi lebih ke pembangunan. Oh, langsung manfaatnya langsung. Manfaatnya masyarakat menerima manfaat dan disesuaikan dengan Kabupaten Cianjur. Contoh bahwa Kabupaten Cianjur sesuai dengan instruksi dari Presiden kita harus menurunkan angka stunting. Nah, itu sih perusahaan itu harus juga dalam pembangunan berbentuk apa? Posyandu. Pembangunan kepadanya itu yang air bersih PNP, apa gitu. Nah itu. Sementara ini kan pikir kita CSR, wah gitu ya. Tapi lebih bagus manfaatnya langsung. Iya, gitu, diatur di Perda ini. Mudah-mudahan semua bisa terakomodir dan pembangunan Kabupaten Cianjur itu akan lebih cepat. Karena bukan perusahaan termasuk Bank Jaba, BPR juga itu masuk. Peternak ayam, semua perusahaan itu harus masuk, ya mengkontribusikan tentang CSR-nya. Ada kan ada undang sekian persen. Ya itu untuk manfaat masyarakat yang minimal di lingkungan itu sajalah, di lingkungan itunya. Nah itu ya diatur di dalam ini. Kemudian yang terakhir penyelenggaraan ketenagakerjaan. Nah kemarin ya masukan dari para apa itu namanya pengurus-pengurus serikat-serikat pekerja itu. Serikat ada berapa 7 serikat ya? Gitu. Lumayan banyak Ibu. Banyak. Diakomodir oleh tenaga kerja, kemudian diusulkan ya. Itu juga melalui Komisi 4 kalau nggak salah itu. Iya, yang membidangi itu ya. Diajukan dan insya Allah tahun sekarang kita akan mempunyai Perda Ketenagakerjaan yang menjadi aspirasi serikat-serikat insya Allah diakomodir. Semua juga diakomodir ya, tetapi nanti kita apakah sesuai dengan peraturan atau tidak nanti keluar dari Kemenhukam. Ya, intinya kan Perda yang diusulkan atau inisiatif dari masing-masing dari Pemda atau mungkin dari Dewan dan sebetulnya untuk kepentingan masyarakat juga kan sebetulnya gitu. Ya itu ya. Nah itu mungkin 8 yang dari inisiatif DPRD, kemudian juga ada dari eksekutif. Yang pertama RPJMD ya. Oh iya. RPJMD, alhamdulillah kemarin pembahasannya sudah selesai. Ya, RPJMD. Kemudian perubahan tentang SOTK. Oh iya, sama juga ya. Karena memang perintah langsung ya itu harus tersendiri. Nah, tapi kemarin itu kita ya anggota DPR dalam paripurna mengusulkan pemerintah itu yang penting yang sudah harus ditambah gitu ya. Dinas kebakaran. Oh, dinas kebakaran. Oh iya belum ada. Masih satu kan. Iya. Masih satu dia. Kemudian Dispora. Pemuda olahraga. Oh, bidang poranya berarti. Bidang porana. Ya karena di atas sudah kementerian ada pemuda olahraga ya. Itu karena hasil pertimbangan Bapemperda bersama eksekutif mungkinnya karena kita juga petunjuk dari pimpinan juga gitu kan harus disesuaikan dengan SDM, harus ada anggaran juga. Jadi alhamdulillah pada tahun sekarang itu baru ketahanan pangan, dinas ketahanan pangan. Berarti dinas ketahanan pangan atau dinas pangan? Gitu dinas pangan. Dinas pangan. Dinas pangan ya gitu ya. Kemudian yang ketiga ialah perubahan daerah kabupaten tentang pengelolaan sampah. Nah ini nih krusial. Pengelolaan sampah juga ini memang perintah itu. Perintah dari undang-undang harus tahun sekarang mungkin di seluruh kabupaten Indonesia tahun sekarang ada ya
pengelolaan sampah lah ya, ini ada perubahan. Kemudian selanjutnya penyertaan modal kepada BPR berbentuk aset ya. Bentuk aset. Jadi kita di dalam Perda itu memberikan pembelian tanah kepada pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah baru diserahkan ke BPR itu ya. Kepada DPR-nya. DPR sendiri. Selanjutnya adalah penyelenggaraan jam sostek kalau kemarin. Penyelenggaraan jam sostek. Ini sangat penting sekali. Gimana, Bu? Ini Cirek semua harus ikut ke jam sostek. Alhamdulillah sudah. Termasuk anggota DPRG itu masuk jam sostek. Selain BPJS Kesehatan, BPJS jam sostek ini satu jaminan kesehatan. Ya, kepesertaan itu ya. Kesehatan kerja. Anggota DPR di jalan ada kecelakaan ditanggung. Pulang aja ditanggung ya. Ada itu ya. Kemudian jaminan kematian. Jaminan kematian nanti ada. Yang ketiganya jaminan hari tua. Hari tua. Jadi ketika saya tidak terpilih lagi, saya bisa ya. Bisa diklaim ya. Ini terutama kepada masyarakat yang bukan penerima upah, seperti petani, beca, itu ya. Ini gitu. Ada bantuan nanti dari pemerintah. Contoh aparat desa. Aparat desa sampai ke RT RW. Jadi bukan hanya yang kesehatan saja ya. Beda lagi itu. Ketenagakerjaan juga diusulkan juga inisiatif gitu. Ini mah untuk ketenagakerjaannya. Ya, jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, kemudian jaminan hari tua, jaminan kematian. Nah, itu kalau yang sudah kemarin Pak Bupati kan sudah menyerahkan ada aparat desa yang meninggal, itu kan itu masuk itu kan ada 43 juta kalau nggak salah. Nah, itu. Oke. Kemudian penyertaan modal kepada BJP. Kepada BJP. Itu juga kalau menurut itu kan sudah habis harus sudah memberikan modal. Kemudian penyerahan administrasi kependudukan. Ini untuk memudahkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat. Kalau nggak salah dibuatlah 8 ya. 8 titik itu yang kemarin itu. Nah, ini perdanya baru tapi kita sudah jalan kan. Tapi kemarin sudah di launching kemarin itu. Nah, ini peraturan daerahnya. Kemudian yang ke-16 penyertaan modal kepada PDAM. Itu tanggal 2027 itu. 2027 tapi ya. Kita diajukan sekarang untuk mencegah adanya kekosongan. Hukum. Dan yang terakhir yang tadi yang pertanggungjawaban KPJ itu. Perubahan dan murni 2026. Jadi ada krusial ya. Ada 19 yang baru selesai itu kemarin tuh baru 4. LKPJ, SOTK, BPJMD ya. jam sostek. Sampai jam sostek. Jadi ini dari usulan eksekutif yang 3 seluruhnya itu. Sangat segera. Dan nanti sisanya mungkin di triwulan ke-3-4. Pokoknya sebelum pertengahan tahun sebelum penetapan sebelum akhir tahun ya udah ini ya. Bu, mungkin ada nggak gini kan sesudah Perda ini ditetapkan, biasanya sebelum disosialisasikan dulunya itu sebelum atau sesudah nanti ke masyarakat? Ada yang sebelum, ada yang sudah. Ya. Kalau sebelum disebutnya hearing publik, kemarin Bapak Perda menyelenggarakan sosialisasi Raperda ya kepada masyarakat, itu meminta masukan-masukan. Hearing Raperda ini kita akan usulkan, ada tidak gitu lah ya masukan dalam Raperda ini untuk lebih melengkapi lagi itu hearing. Kalau sesudahnya itu sosialisasinya itu kewenangan eksekutif. Eksekutif gitu.
DPR tidak punya kewenangan untuk itu, hanya Raperda. Nah, ada penekanan nggak mungkin Bu bagi eksekutif sendiri ya dari Bapemperda, perda yang sudah ditetapkan atau mungkin disahkan gitu, sudah jadi, memang harus dilaksanakan lah gitu. Ya. Gitu. Itu penekanannya ada. Satu, ketika perda sudah ditetapkan, harus ditindaklanjuti dengan perbub tentang petunjuk pelaksanaan perda tersebut. Itu kan akan lebih rinci. Tadi perbub, kalau sudah perbub nanti ke desa bisa jadi perdes dan untuk dilaksanakan. Kami dari anggota DPRD mungkin ada tupoksi controllingnya, pengawasan. Ini sudah dilaksanakan. Tapi sejauh ini Ibu melihat yang perda yang sudah ditetapkan, apakah sudah ada tindak lanjut dari pemerintah daerah? Ada banyak. Karena kalau belum ada perbu belum bisa melaksanakan. Iya, tidak bisa. Ya mubazir juga. Belum ada petunjuk juklaknya kan. Juklaknya belum ada gitu. Kalau perda kan hanya cantolannya nanti ditindaklanjutkan lebih. Kan ada klausul ya untuk teknis ditindaklanjuti oleh peraturan bupati. Pasal-pasalnya itu harus segera. Oke. Terakhir Bu, menutup podcast kita hari ini, apa harapannya ke depan Bu terkait dengan perda sendiri gitu Bu? Kan ya ini kan mengakomodir semuanya pun juga untuk kepentingan masyarakat gitu. Mungkin harapannya seperti apa Bu? Harapan kami dari Bapemperda bahwa perda-perda yang sudah ditetapkan ya bisa segera ditindaklanjuti oleh eksekutif dengan peraturan bupatinya, ya, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat, kemudian juga eksekutif dapat melaksanakan tugasnya mengacu kepada perbuk tersebut. Kemudian pada masyarakat apabila ada aspirasi yang perlu dibentuk peraturannya, mangga diusulkan baik melalui fraksinya atau anggotanya juga boleh atau komisi. Seperti halnya semacam yang ketenagakerjaan itu luar biasa, dia masuk aspirasinya itu ya. Gitu. Nah ini semua untuk kemajuan masyarakat juga ya. Untuk kepentingan masyarakat. Untuk masyarakat. Kepentingan masyarakat juga. Agar teratur lah gitu ya. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu Esi sudah meluangkan waktu, sudah membebaskan panjang lebar sampai detail juga tadi satu-satu gitu. Ada berapa? Ada 19 berarti gitu. 19 usulan atau inisiatif kan gitu, Raperda kan gitu. Nah, mudah-mudahan masyarakat sedikit banyaknya bisa paham seperti apa mekanismenya, lalu juga prosesnya seperti apa kan gitu. Lalu ketika sudah jadi, tanggung jawab atau mungkin kewajiban pemerintah daerah itu eksekutif harus menindaklanjutinya kan gitu. Yang intinya kan untuk kepentingan masyarakat juga gitu, agar lebih tertib bisa juga kan gitu. Nah, mudah-mudahan kita ketemu lagi Bu di program Bilik Parlemen berikutnya. Atau Nun sudah meluangkan waktu nih gitu. Gitu. Oke, ya Sobat Cerek, itu tadi kita sudah panjang lebar dan ngobrol dengan Ibu Esi Sukesi Karo-Karo, Ketua Bapemperda DPR Kabupaten Tanjur dari fraksi Partai Nasdem gitu. Kita ketemu lagi di program Bilik Parlemen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon.